Nyala dendam di tanah Ci, tragedi Bubat dan Moksa. Sang Mahapati Angin Laut Utara, membawa kabar dari negeri seberang, meraung bagai ratapan pilu, menyeret serta aroma dendam yang pekat. Di ufuk timur Galuh, di jantung perbatasan Tegal dan Pemalang, langit menahan napas, menanti detik-detik kehancuran. Dahulu, tanah ini adalah permadani hijau hulu cai dan sawah yang terhampar luas, di mana lidah Sunda masih berbisik dalam nama-nama desa yang lestari. Cibelok, Cibiuk, Cibuyur, Cawet, Cikadu, Bodas, Bonggas, Gapura, Walangsanga. Setiap nama adalah simfoni kedamaian yang kini terancam luluh lantak. Dalam kabut pagi yang menyelimuti dedaunan randu dan jati, pasukan Sunda gagah berani di bawah Panji Prabu Linggabuana melintasi hutan dan perbukitan. Mereka menuju Majapahit bukan untuk perang, melainkan untuk sebuah ikatan suci, pernikahan agung yang akan menyatukan dua raksasa Nusantara. Namun, mata-mata kerajaan yang bergerak lincah seperti bayangan tiba-tiba berhenti. Sebuah pemandangan mengerikan membekukan darah mereka. Di lembah di bawah sana, berbaris formasi tak terhitung, bukan manusia, melainkan siluet-siluet raksasa yang menari di ambang batas penglihatan. Mata mereka memancarkan bara, tubuh mereka berkilauan seperti logam hidup yang tak kasat mata. Laporan mereka kepada Prabu Linggabuana memecah keheningan fajar. "Duh Gusti, pasukan Majapahit telah siap menyerang. Mereka datang dari timur, seperti awan hitam yang hendak menelan bumi." Mereka tak tahu, yang mereka lihat bukanlah ksatria bertubuh fana. Itu adalah bala gaib, Legiun Pramana dan Buta Yaksa, yang dipanggil oleh Mapati Gajah Mada melalui Aji Pancasona dan Pangracutan Agung. Gajah Mada, sang arsitek Nusantara, tak ingin menumpahkan darah. Ia hanya ingin mengguncang nyali, memancarkan aura kekuatan Majapahit tanpa mengacungkan sebilah pedang pun. Namun, niat baik terkadang berujung pada malapetaka yang tak terhindarkan. Ketika pasukan Sunda menyaksikan kekuatan mengerikan yang tak kasat mata itu, pikiran mereka dipenuhi pengkhianatan. Mereka mengira Majapahit mempermainkan kehormatan Sunda, mengotori niat suci perjodohan. Di tanah Galuh Timur, di tepian sungai yang kini memisahkan Pemalang dan Tegal, pecahlah perang yang kelak dikenal sebagai Perang Bubat. Hanya satu malam saja, langit di atas Galuh Timur berubah merah darah. Bumi sendiri bergetar dalam ketakutan. Pasukan Sunda, gagah perkasa, tak berdaya menghadapi serbuan bayangan raksasa yang tak bisa ditebas, tak bisa dilukai. Pedang-pedang mereka hanya membelah udara kosong. Prabu Linggabuana dengan keberanian yang menyala bagai obor terakhir menerjang sendiri ke tengah lautan bayangan. Ia menebas, melompat, berteriak, namun setiap serangannya hanya menembus kekosongan. Dalam detik-detik terakhir hayatnya, dikelilingi kehancuran yang tak ia mengerti, ia berseru dengan suara parau yang menembus raungan angin. "Bila ini kehendak Dewata, biarlah Galuh lenyap dalam kehormatan." Ia roboh, jatuh di tanah yang kini menyandang nama Gunung Gajah, dan bumi pun bergetar hebat, seolah menangisi kepergian seorang raja. Jauh di pesisir barat, di wilayah yang kelak dikenal sebagai Cirebon, Dyah Pitaloka Citra Resmi menanti di rumah peristirahatan. Matanya terpaku ke timur, menanti kabar gembira sang ayah. Namun yang datang bukan berita pernikahan, melainkan kabar kematian yang merobek jiwanya. Dalam pilu yang tak terperikan,
Dia Pitaloka menatap matahari terbenam yang memerah di Laut Jawa. Ombak memecah di bibir pantai, seolah mengulang jeritan hatinya. Ia berbisik pelan, sebuah sumpah yang melayang bersama angin senja. Bila dunia tak mengizinkan penyatuan dua kerajaan, biarlah aku menyatu dengan keabadian. Dengan tangan gemetar, ia meneguk racun bunga kantil, sebuah mahkota kesetiaan yang mengakhiri hidupnya. Ia gugur dengan senyum tipis di bibirnya. Senyum seorang putri yang memilih kehormatan di atas segalanya. Gajah Mada mendengar kabar itu. Ia tak menangis, tak berteriak, hanya terdiam, menatap puncak bukit batu yang menjulang di sisi barat medan perang, sebuah saksi bisu dari tragedi yang tak ia inginkan. Aku telah menuntut kesetiaan Galuh tanpa merenggut nyawa, katanya lirih. Suaranya seperti desiran angin malam. Kini biarlah aku melebur bersama kesunyian, daripada membawa murka sang raja. Malam itu, di puncak batu besar yang kelak disebut Gunung Gajah, Gajah Mada duduk bersila. Ia menyalakan dupa. Asap cendana mengepul ke langit yang penuh bintang, seolah membawa doa terakhirnya. Dengan mata terpejam, ia membaca mantra terakhir dari ilmu pangracutan, membiarkan dirinya menyatu dengan alam semesta. Ketika fajar menyingsing, tubuhnya telah lenyap, hanya menyisakan abu dan aroma cendana yang samar. Orang-orang menyebut tempat itu sebagai Pasarean Gajah Mada, tempat moksa Sang Mahapatih yang tak pernah kembali. Hingga kini, di sekitar Gunung Gajah, konon terdengar alunan gamelan di malam Jumat Kliwon. Melodi purba yang dipercaya adalah iringan pasukan gaib Majapahit yang masih setia berjaga. Dan di antara desau angin yang melintasi desa-desa berawalan Ci, suara lembut Dia Pitaloka seakan masih memanggil nama ayahnya, sebuah elegi abadi. Di puncak bukit, bayangan besar seekor gajah batu menjadi penanda abadi, tempat berakhirnya sebuah perang yang tak seharusnya pernah terjadi, sebuah tragedi yang mengukir takdir di jantung Nusantara.